Pemirsa, 5 tahun berlalu 3 bocah hilang warga Dusun Pulka, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara belum juga ditemukan. Keluarga korban meminta kepada Kapolda Sumatera Utara untuk membantu pencarian. Bantuan agar anak mereka bisa ditemukan. Tiga pria mendatangi Polda Sumatera Utara untuk meminta pertolongan kepada Kapolda Sumatera Utara dan Direktur Kriminal Umum Polda Sumatera Utara agar dapat mengungkap hilangnya 3 anak mereka. Di tahun 2020 lalu, warga Kabupaten Langkat dihebohkan dengan hilangnya 3 bocah berusia 7 tahun. Ketiganya yakni Yogi Triherlambang, Nizam Aufa, dan Alvis. Setiap harinya warga dan polisi melakukan pencarian. Namun hingga kini sudah 5 tahun dari kejadian, nasib ketiga anak belum juga diketahui sedikit pun. Para orang tua korban berharap kiranya Kapolda Sumatera Utara dapat terus melanjutkan penyidikan dan berkoordinasi dengan Polda wilayah lainnya. Anak wilayah yang ada di Kota Makassar, sehingga mereka dari Polda Sumatera Utara dapat menghubungi Polda Makassar untuk menanyakan atau ada keterkaitan masalah anak-anak kami yang hilang di tahun 2020. Hilangnya ketiga bocah 7 tahun itu terjadi pada 18 Oktober 2020 lalu, saat ketiganya melihat alat berat yang sedang bekerja menggali area parit di perkebunan Langkat, Nusantara Kepong. Seperti kasus penculikan Bilkis bocah di Makassar yang ditemukan di Jambi, besar harapan orang tua anak mereka dapat ditemukan sehingga ada kejelasan hukum dari pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 8 bulan hilang, polisi bentuk tim khusus mencari keberadaan Alvaro Kiano Nugroho, bocah korban penculikan. Polisi mengaku sulit mencari bocah 6 tahun itu akibat tidak ada rekaman CCTV. Delapan bulan berlalu sejak Alvaro hilang diduga diculik orang. Selama 8 bulan, keluarga tak henti mencari bocah 6 tahun itu, namun tak juga menemukan hasil. Kapolsek Pesanggerahan AKP Syala Syah Alam mengaku, selama ini pihak kepolisian terus berusaha mencari Alvaro, namun tak membuahkan hasil, akibat tidak adanya rekaman CCTV. Setelah kasus ini viral, pihak kepolisian segera membentuk tim khusus untuk mencari Alvaro. Karena CCTV yang ada di daerah sana sifatnya 1 hari hilang, itu jadi pada saat Pak Tugimin menyampaikan laporan pada pukul 8 malam, CCTV itu sudah hilang. Rekamannya sudah hilang karena memang rekaman itu hanya yang sifatnya per hari di DVR itu. Sudah kami dari pihak Polsek Reskrim, Unit Reskrim Polsek Pesanggerahan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga dari Resmob Polda Metro Jaya juga bergabung secara intens, saling berkomunikasi. Setiap ada informasi yang masuk kami selalu menyampaikan, mendalami, dan juga menindaklanjuti. Hingga kini tim gabungan belum bisa menyimpulkan apakah hilangnya Alvaro akibat tindakan penculikan atau bukan. Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Alvaro nyatakan hilang sejak 6 Maret lalu, yang artinya telah berlangsung selama 8 bulan. Melalui akun media sosialnya, ibunda Alvaro kerap memposting harapannya agar bisa kembali bertemu dengan putranya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut kiat-kiat mencegah penculikan anak dengan mengajarkan anak untuk melindungi diri. Satu, ajari anak aturan izin ibu atau ayah dulu. Hal ini dilakukan agar setiap kali ada orang lain yang ingin mengajak anak ke suatu tempat atau menawarkan sesuatu, maka si anak harus menanyakan terlebih dahulu pada orang tua atau pengasuh mereka. 2. Ajari anak untuk menolak ajakan atau tawaran orang tak dikenal. Beritahu anak tidak apa-apa menolak pemberian dari orang asing. Tidak hanya menolak pemberian hadiah, namun anak juga perlu menolak permintaan orang asing yang membuat mereka tidak nyaman. Kemudian 3, ajari anak mengingat nomor HP orang tua. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan anak dalam situasi darurat serta memperkuat komunikasi dan hubungan keluarga. 4. Hindari anak pakai perhiasan mencolok atau bawa ponsel. Langkah ini sebagai antisipasi mengundang niat jahat pada anak.
Lalu 5, ajarkan keterampilan dasar bela diri. Latihan bela diri dasar berguna untuk berjaga-jaga bila anak tidak bisa melarikan diri dalam situasi percobaan penculikan. 6, awasi selalu anak saat bermain. Dan 7, ajari anak minta tolong satpam atau polisi saat tersesat. Orang tua wajib beri pemahaman pada anak tentang orang dan waktu yang aman untuk si anak meminta bantuan dan berbagi informasi pribadi. Dengan informasi lain pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengantar kepulangan Raja Yordania Hashimiyah Raja Abdullah II di Lanut Halim Perdana Kusuma Sabtu siang. Sebelumnya kunjungan Raja Yordania membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Raja Yordania Hashimiyah Raja Abdullah II Ibnu Al-Husain menyelesaikan kunjungan kenegaraan di Indonesia Sabtu siang. Presiden Prabowo Subianto pun mengantar langsung Raja Abdullah II menuju Lanut Halim Perdana Kusuma usai mengunjungi Markas Komando Pasukan Gerak Cepat Kopaska. Keduanya tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dengan menaiki mobil yang sama. Raja Abdullah II tampak mengenakan pakaian militer Yordania, sementara Presiden Prabowo memakai baju safari coklat. Prabowo pun mengantar langsung Raja Abdullah II hingga ke tangga pesawat. Tampak pula momen hangat ketika Presiden Prabowo memeluk sahabatnya sejak puluhan tahun lalu tersebut. Keduanya juga terlihat saling bertukar senyum dan berbincang sebelum berpisah. Diketahui selama kunjungan kenegaraan di Indonesia, Raja Abdullah II telah melakukan pertemuan bilateral serta jamuan makan malam dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan kali ini membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Raja Yordania Raja Abdullah II terbangun sejak keduanya menempuh pendidikan di sekolah militer prestisius di Fort Benning, Amerika Serikat. Dalam pertemuan penuh kehangatan itu, Raja Abdullah II menyebut Prabowo sebagai saudaranya. As you know, I have an emotional bond with Jordan. His Majesty and His Majesty King Hussein kindly received me. I think I forgot how many years ago. Nearly, 25 years, is it? 26 or 27, 98, 99, yes. That was how close we are. I always remember fondly my years in Jordan. Therefore, it really gives me great pleasure to host you here in Indonesia. And actually, we had hoped. For me, this is a special honor to be back here in Indonesia, and you happen to mention the relationship that you had over 27, 28 years ago with His late Majesty King Hussein. We became friends many, many years ago. We became brothers. Pemirsa, lawatan kenegaraan Raja Yordania ke Indonesia telah selesai. Dalam kunjungannya selama 2 hari, Indonesia dan Yordania menyepakati kerjasama di sejumlah bidang, termasuk ekonomi dan militer pertahanan. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Ruslani mengungkapkan, Raja Yordania Hashimiyah Raja Abdullah II bin Al-Husain menawarkan 3 peluang proyek strategis kepada Danantara sebagai bentuk penguatan hubungan investasi antara kedua negara. Penawaran tersebut mencakup proyek gas pipanisasi, pembangunan jalan tol, dan sektor logistik yang dinilai selaras dengan portofolio investasi Danantara. Rosan menyebut Raja Yordania meminta gambaran mengenai proyeksi imbal hasil Danantara sebelum akhirnya menyampaikan 3 proyek yang dianggap sesuai dengan karakter investasi lembaga tersebut. Adalah potensi dari Raja Jordan mengundang langsung untuk berinvestasi ke Jordan di 3 bidang. 1 di pipanisasi gas, yang kedua di proyek jalan tol, di pipanisasi gas kurang lebih nilainya $1 billion, di pipanisasi
gasnya, kemudian di jalan tolnya kurang lebih $200 juta juga di bidang logistik. Dan itu tentunya kita akan evaluasi, tindak lanjuti, dan antara juga diundang langsung oleh beliau untuk datang pada bulan Desember ini ke Jordan.